Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Samsu Bari. Kali ini kita berada di lanjutan PHP video kelima ya. Pada topik terbaru pada video 5 ini adalah operator PHP dan HTML. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi di PHP video 5 ini, ada baiknya teman-teman untuk membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke pokok materi di video 5 ini. Jika kemarin kita sudah belajar di video 4 adalah variabel dinamis dan konstan, maka di video 5 ini kita akan melengkapi materi tersebut dengan operator PHP. Dan nanti kita akan juga belajar di akhir video ini tentang bagaimana PHP itu di dalam HTML. Jadi tag pertama yang kita akan create adalah HTML dulu, baru di dalamnya ada kode PHP. Di PHP terdapat operator ya, di mana operator ini punya fungsi melakukan tugas, yang dimana tugasnya adalah seperti matematika, kemudian ada perbandingan, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada arithmetic, kemudian ada comparison, dan itu pastinya kalian sudah belajar di semester 1 bagi yang kuliah matematika, bagi yang kuliah sistem informasi ataupun teknik informatika, pasti sudah belajar hal ini. Nah, dari ketiga tugas atau fungsi tersebut, itu di setiap bahasa pemrograman diwakilkan oleh simbol. Dan setiap simbol di bahasa pemrograman masing-masing itu berbeda, ya. Walaupun ada kesamaan sedikit gitu ya, tapi secara general kita hitung banyak maka akan ada perbedaan-perbedaan. Oke, mari kita lihat satu persatu simbol dari ketiga jenis yang tadi. Jenis operator yang pertama itu adalah arithmetic operators atau operasi matematika. Ini umum sekali ya. Kita kalau belajar algoritma di semester 1 pasti sudah ketemu yang begini ya. Namun kita harus juga siapa tahu ada beda di PHP, maka kita lihat atau kembali belajar inilah seperti itu. Nah, untuk penambahan addition saya kira sama dengan seluruh bahasa pemrograman yang lain pakai plus ya. Di situ ada contohnya variabel x ditambah variabel y. Seperti itu. Kemudian simbol untuk kurang yaitu ada subtractions. Untuk kali ada multiplication, itu kalau di keyboard bintang teman-teman. Untuk membagi itu pakai garis miring. Untuk mencari modul atau mod itu pakai persen. Kemudian ada akar itu ya, exponentials. Itu ada bintang 2 kali. Selanjutnya ada untuk jenis logika operator. Ya, biasanya ini untuk memasangkan sebuah kondisi, teman-teman. Ada and, ada or, ada not. Biasanya seperti itu ya, paling umum. Nah, kalau di PHP, itu dia pakai simbol-simbol tulisan ya. Ada sebagian pakai simbol, persen itu untuk not, and pakai tulisan and, atau itu pakai or. Nah, itu pakai simbol-simbol seperti itu. Nah, sebagai contoh, untuk logical done, ya, untuk mencari dua kondisi yang sama itu ada variabel x, kemudian operatornya n, kemudian variabelnya y. Itu mencari kondisi yang sama. Nah, ini yang terakhir untuk jenisnya yaitu comparison operator ya. Jadi perbandingan, operator perbandingan gitu ya. Jadi di sini pasti ada membandingkan dua palu ya. Membandingkan dua nilai seperti itu atau dua variabel. Kalau kondisinya sama itu pakai equal, sama dengan identik itu pakai sama dengan 3 kali. Wah, ini jarang sekali, jujur saya sendiri jarang sekali pakai identik ini. Kemudian yang tidak sama itu pakai persen, sama dengan
atau pakai kurung siku 2 kali. Nah, itu. Lebih besar itu pakai kurung siku tutup siku ya. Kemudian kurang dari itu pakai buka siku itu. Teman-teman bisa lihat sendiri lah. Saya agak susah menyebutnya ini apa ya simbolnya. Tapi kalau di keyboard pasti kalian teman-teman sudah tahu lah ya. Oke. Tidak semua ini kalian bisa pakai. Tergantung dengan kondisi yang ingin diperbandingkan. Gitu ya. Tapi lebih banyak itu pakai equal, kemudian pakai not equal, kemudian pakai greater than, lebih besar, kemudian lebih kurang, lebih besar, kurang sama dengan, lebih kurang sama dengan. Itu yang lebih banyak dipakai untuk di perbandingan operator di PHP ini. Oke, langsung saja kita akan coba praktekkan operator PHP tadi. Pertama itu ada matematika, yang kedua itu ada logika, yang ketiga ada perbandingan ya, comparison tadi. Pastikan kalian sudah membuka text editor, kemudian di situ web servernya sudah running. Oke. Teman-teman bisa menggunakan Zoom Control Panel itu untuk langsung masuk ke root folder ya. Buka aja ini, Explore. Oke, kemudian masuk ke htdocs. Kita pakai di sini nama folder baru, latihan 5. Kemudian kita bikin sebuah file, misalkan operator. Ini saja, kemudian kita ketikkan ini. Kita minimize, kemudian kita buka file kita tadi, open file, kita arahkan ke htdocs atau root folder kita. Kita bikin dulu HTML teman-teman ya, kita belajar HTML dulu. Kita akan coba tes satu contoh ya, satu jenis operator tadi, satu contoh. Oke, misalkan saya punya variabel x sama dengan 0 ya. Dan kemudian ada x sama dengan y sama dengan 5 seperti ini. Nah, kalau teman-teman nulis begini, maka ini terhitung teks biasa. Kita praktekkan. Nah, seperti ini. Dan bagaimana ketika ini bisa dikombinkan dengan HTML? Tinggal tambah tagnya saja di sini. PHP. Dan tutupnya di sini PHP. Seperti ini. Nanti akan hilang itu. Oke. Nah, kita sudah bisa code PHP di dalam sini. Nah, kita akan tambahkan satu contoh untuk jenis aritmatika ya. Mungkin yang tambah kurang atau bagi saja. Misalkan saya ada variabel, misalkan i sama dengan x plus y. Seperti ini. Maka hasilnya akan 5 ini ya teman-teman, tapi belum di echo. Nah, ini 5. Oke. Saya sengaja nulis begini biar space-nya tidak terlalu ke bawah ya.
Yang penting ada titik komanya saja. Karena itu pemisah sebuah sintak di PHP. Mungkin X-nya saya tambahkan 5, mungkin jadi 10 ya tentunya. Tapi di sini saya ganti dengan bagi. Jadi 1. Oke. Kemudian tadi ada mod, kita pakai persen ya. Misalkan 10 mod 2, maka ini hasilnya pasti 0 ya. Oke, karena 10 ketika dibagi 2, sisanya berapa? Ya nggak ada, karena masing-masing terbagi 2. Itu mod ya. Nah, kira-kira itu dulu untuk operator matematikanya. Selanjutnya di jenis operator yang kedua, yaitu comparison atau perbandingan. Nah, perbandingan mau tidak mau kita harus pakai sintak if. Sedangkan if kita belum belajar di sebelumnya, maka if secara detail saya akan jelaskan di video kedepannya. Nah, di sini saya akan jelaskan hanya seadanya gitu ya. Oke. Sintaknya kita belajar dulu untuk comparison. If, kemudian dalam kurung seperti ini, tidak perlu pakai titik koma, karena ini sintaknya belum selesai. Oke. Kemudian untuk mengisikan outputnya, jika terpenuhi statementnya, maka kurung kerawal seperti ini. Ya. Oke, kita permisalkan dulu. Misalkan variabel i sama dengan 0, jadi hasil mod dari variabel i itu berapa, misalkan 0, maka saya akan kasih keterangan echo ya di sini dengan titik koma, jangan lupa. Variabel i adalah bilangan genap seperti ini. Kita coba jalankan dulu, jangan lupa disimpan. 0 adalah bilangan genap. Misalkan ini saya kasih 9, maka tidak akan menghasilkan sesuatu karena statementnya belum diakhiri ya, atau belum di outputkan nilai selain itu. Mungkin kita tambahkan yang lain else sini ya. Cukup begini saja. Mungkin kita copy saja biar lebih cepat ya. Ada bilangan kecil. Oke. Nah, itu untuk comparison sih atau perbandingan. Nah, sekarang saya akan gabungkan itu dengan logical. Karena logical itu ada dua value ya. Harus ada and or, tadi harus ada dua nilai yang harus disamakan, maka kita harus bikin dua variabel yang mau dicek. Saya siapkan di sini sebuah variabel, misalkan username benar ya, seperti ini misalkan Budi. Oke, kemudian pin benar. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian saya akan siapkan perbandingannya. Ya, misalkan di sini X sama dengan misalkan Bejo. Kemudian Y sama dengan ini upah ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pakai if-nya tadi ya. Dan jangan lupa cek statement sama
output statement. Oke. Maka parabelnya seperti ini. X sama dengan seperti ini, ya. Kemudian pembenarannya ada di username, benar seperti ini. Oke. Nah, untuk logicalnya kita bisa pakai N. Jadi teman-teman sini ada N. Nah, seperti ini. Kemudian variabel Y sama dengan print benar. Seperti ini, maka kita echo di sini. Data benar, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu saja. Nah, kalau kita lihat secara algoritma cepatnya pembacaan kita, jelas ini tidak tampil apa-apa. Karena X di situ sama username benar itu berbeda. Nah, maka tidak menampilkan apa-apa. Coba kita keluarkan dulu else-nya. Data salah, gitu ya. Nampaknya ini kurang sini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini data salah ya. Nah, itu karena dia harus membandingkan dua nilai yang benar ke N, seperti itu. Nah, supaya datanya betul, maka ini hasil dari X harus sama dengan username benar, yaitu Budi, seperti ini. Data benar. Prinsipnya dua-duanya harus benar ya, karena itu prinsip dari N. Kecuali OR ya. Nah, ini OR, kita pakai OR. OR di sini kan dia hanya butuh salah satu untuk bisa masuk di posisi output true ya. Kalau begini kan misalkan saya ganti ini 1111, hasilnya akan benar. Nah, seperti itu. Kecuali tidak ada satupun yang benar. Misalkan ini kalau seperti ini, maka ini datanya akan salah, seperti itu ya. Ya, tadi teknik membaca logical statement atau operator logika, penempatannya seperti ini. Nah, itu tadi teman-teman ya, sekilas tutorial di PHP video 5 tentang operator PHP dan tag PHP di dalam scope HTML. Nah, semoga itu dapat menambah wawasan kita tentang site server programming. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk membantu saya dengan cara klik like, share, and subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Samsu Bahri, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.